Hai sahabat wirausaha, dalam berbisnis salah satu laporan yang penting dibuat secara rutin adalah laporan laba rugi atau income statement. Nggak cuma mencatat transaksi bisnis saja, laporan ini mengelompokkan dan merangkum aktivitas operasional bisnis kita sehingga lebih mudah dianalisa untuk ambil keputusan. Mau tahu cara buatnya? Simak video ini ya! Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang merangkum pendapatan, pengeluaran, serta laba atau rugi suatu perusahaan selama satu periode operasional tertentu. Idealnya dibuat 1 bulan sekali berdasarkan data transaksi aktivitas operasional bisnis dari awal hingga akhir bulan. Untuk membuat laporan laba rugi, kita harus paham 3 komponen utamanya, yaitu pendapatan, biaya, dan laba. Yuk, kita bahas satu persatu. Pendapatan adalah semua sumber pemasukan operasional yang diterima perusahaan dalam kurun waktu tertentu, yaitu dari penjualan produk atau jasa, atau dari pendapatan komisi atau sewa. Biaya adalah semua pengeluaran operasional selama kurun waktu tertentu. Biaya ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu biaya variabel atau biaya langsung atas pendapatan dan biaya tetap. Biaya variabel adalah yang berkaitan langsung dengan produk atau jasa yang dijual, sehingga besar kecilnya tergantung besar kecilnya produksi atau penjualan. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya kemasan, upah tim produksi, bumbu, dan lain-lain. Sementara, biaya tetap merupakan biaya yang bersifat tetap atau rutin, dan perlu dikeluarkan meskipun tidak ada produksi atau pendapatan. Ini contohnya, biaya listrik, air, transportasi, promosi, gaji tim manajemen, hingga bunga pinjaman. Dunia bisnis memiliki format standar untuk menyajikan laporan laba rugi ini. Pertama adalah penyajian nama dan periode operasional laporannya. Kedua adalah penyajian total dan atau rincian jenis-jenis pendapatan alias omset. Ketiga adalah penyajian biaya langsung atas penjualan, yaitu biaya variabel atau biaya produksi. Keempat adalah penyajian laba kotor, yaitu total penjualan dikurangi biaya variabel tadi. Ini bermanfaat untuk menilai seberapa mampu bisnis kita menghasilkan nilai tambah atas bahan-bahan langsung yang dibeli. Kelima, baru deh disajikan biaya tetap untuk melihat seberapa boros atau hemat rutinitas bisnis kita. Terakhir, laba bersih operasionalnya yaitu laba kotor dikurangi total biaya tetap. Nah, biar nggak bingung, langsung ulas dengan contoh kasus yuk. Misalnya nih, Ibu Sari memiliki bisnis keripik singkong yang rutin produksi 20 hari dalam sebulan. Dalam sehari, dia mengolah 40 kg singkong dan menghasilkan 20 kg keripik singkong. Keripiknya ia jual di harga Rp15.000 per kemasan 200 gram. Produknya selalu laris, maka pendapatan penjualannya adalah 30 juta per bulan. Sementara itu, biaya variabel berupa biaya produksinya adalah seperti ini. Dengan total Rp12.260.000, sehingga laba kotor usahanya adalah Rp17.740.000. Selanjutnya, biaya operasional tetapnya berjumlah Rp4.680.000 per bulan. Masukkan juga biaya non-operasional untuk BPJS Kesehatan dan anggaran transfer bank yang jumlahnya Rp60.000. Akhirnya, kita dapatkan hasil laba bersih Ibu Sari adalah Rp13 juta per bulan. Ini bagus atau enggak sih? Coba kita hitung margin laba bersihnya. Yaitu, laba bersih dibagi total pendapatan, hasilnya adalah 43%. Bagus nih marginnya. Nah, kalau kamu cuma punya laporan mutasi rekening, apakah bisa evaluasi margin laba? Sahabat wirausaha, laporan laba rugi ini sangat bermanfaat untuk kita mengevaluasi. Keuangan bisnis kita sehat nggak? Atau sudah beroperasi secara efisien atau belum? Laporan ini juga bisa menjadi sumber informasi penting untuk mengukur kemampuan bisnis dalam membayar cicilan pinjaman. Kalau mau langsung praktek, kamu bisa gunakan template yang ada di deskripsi video ini ya. Di situ kamu juga bisa akses daftar chart of account atau nama pengelompokan ragam jenis transaksi dalam aktivitas bisnis. Untuk belajar topik-topik bisnis lainnya, kunjungi website di bawah ini. Cerdas berbisnis, cerdas finansial. Sukses ya!